warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Kalaunya sudah sarapan berarti belajarnya hari ini semangat ya? Iya, harus semangat dong. Nah, kenapa jadi ibu menyarankan sarapan dulu? Biar kalian nanti belajarnya bisa konsentrasi. Jadi setiap pembelajaran apabila kalian sudah sarapan, sudah segar gitu loh, pembelajaran itu akan mudah dimengerti. Oke? Semuanya sudah siap nggak belajar nih? Sudah. Bisa nggak ibu minta tolong lihat dong kebersihannya di bawah mejanya, di samping kursinya, apakah ada sampah gitu. Kalau sudah bersih, duduk aja kembali yang rapi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau kita semua sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, ibu mintakan untuk ketua kelas, silahkan maju ke depan, pimpin doanya. Temannya yang lain silahkan ikuti doa ya, doa memulai pembelajaran. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Baik, untuk hari ini kehadiran anak ibu di sini ada yang tidak hadir tidak? Ada. Kenapa sakit? Tidak tahu. Jadi untuk yang belajar hari ini semuanya ikuti pembelajaran dengan seksama ya. Perhatikan ibu agar pembelajaran hari ini bisa lancar kita pelajari dan kalian juga dapat mengerti semua pembelajaran penjelasan yang ibu jelaskan. Untuk itu ibu minta berdiri semua. Nah, kita sama-sama ya menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan duduk kembali anak ibu. Terima kasih anak-anak ibu sudah mau mengikuti menyanyikan lagu wajib nasional. Kita sama-sama ya, kita ice breaking lah sebelum pembelajaran biar kita fresh kembali dulu belajarnya. 3, 2, 1. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ada yang suka bertanam bunga? Atau di depan rumahnya ada tanaman bunga? Ada. Bunga apa? Bunga putih. Bunga putih. Bunga mawar atau bunga apa? Karena bunga banyak namanya anaklah. Dan mawar pun ada mawar putih, mawar merah, mawar kuning. Nah, kemudian ada yang tahu nggak manfaatnya bunga untuk manusia? Apa? Sebagai tanaman hias, biar rumahnya kelihatannya asri. Bunga itu bisa menjadi bumbu masakan seperti bunga cengkeh atau kecombrang. Kalau bunga cengkeh itu biasanya campurannya di kuahnya soto, tahu kan? Masakan Banjar. Nah, kalau kecombrang itu ada juga biasanya dicampur di masakan. Nah, kemudian untuk bahan makanan dan minuman. Ada yang tahu nggak minuman yang ada rasanya melati, rosella, lavender? Ada yang tahu tidak? Nah, itu seperti teh. Ada kan teh melati, sari wangi rasa melati. Nah, itu jadi rasa melatinya bisa diambil dari bunga. Kemudian aromaterapi juga ada dari lavender, dari mawar. Tahu nggak aromaterapi itu apa? Minyak kayu putih yang ada aromanya lavender. Pernah nggak beli itu? Nah itu termasuk aromaterapi juga kan, karena itu kan minyak kayu putih bisa kita cium kan aromanya apabila sakit kepala atau apa, bisa kan kita cium. Nah, kemudian ada yang tahu tidak apa itu tumbuhan? Karena hari ini kita pembelajarannya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan adalah merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Kemudian, apakah bunga termasuk tumbuhan? Iya. Ya, bunga juga termasuk tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak? Ada yang tahu?
Nah, tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dengan menggunakan serbuk sari dan kepala putik, dan kemudian secara vegetatif menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri, tunas atau akar. Itu contohnya. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalian dapat menguraikan bagian-bagian tubuh bunga dan fungsinya. Kemudian yang kedua, dapat memecahkan masalah terkait perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dapat menunjukkan hasil diskusi terkait bagian-bagian tubuh bunga beserta fungsinya dan perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Nah, ada yang tahu ini bunga apa? Bunga sepatu. Ada yang punya tanaman bunga sepatu di rumah? Tidak ada. Ibu punya. Ibu punya bunga sepatu. Nah, ini yang jelasnya. Nah, ada yang punya ini? Tidak ada. Ada. Warna apa? Warna putih. Iya, ini warna putih ada, kuning ada, pink juga ada. Sebelum kita lebih lanjut, Ibu mau minta si Jenah bisa bagikan bukunya dua-dua di setiap meja ya. Kemudian silahkan kalian buka halaman 8. Bunganya Ibu bagi satu-satu juga ya. Tapi tolong ditaruh di meja dulu. Nanti Ibu ada aba-abanya, kalian bisa menggunakan bunga ini untuk apa. Nah, ini Ibu punya yang warna putih, tapi mohon maaf ya, dia agak layu karena Ibu ngambilnya malam ini. Apa saja bagian-bagian tubuh bunga? Ada yang tahu? Oke. Bunga memiliki bagian-bagian tubuh yang mampu membuat bunga berkembang biak dan dibantu oleh berbagai faktor. Perkembangbiakan itu adalah bertambah banyak. Kemudian apa saja bagian-bagian tubuh bunga? Mahkota bunga. Yang kedua, benang sari. Yang ketiga, putik. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Baik, untuk perwakilan dari kelompok, kemudian di sini Aufa, kemudian di sini Yan. Sebelum kita mengerjakan tugas-tugas kelompok, Ibu mau dulu ya bisa melihat bagian-bagian bunga sesungguhnya dari bunga yang sudah Ibu sediakan. Jadi, untuk mahkota bunga, ada yang tahu tidak mahkota bunga itu yang mana? Yang ini ya, yang berwarna. Kemudian untuk benang sari, ada yang tahu benang sari yang mana? Iya, benar. Benang sari itu ini nak, yang ada warna kuning. Coba lihat, warna kuning. Ya kan? Nah, kemudian Ibu mau tanya putik, ada yang tahu putik? Putik yang mana? Putik itu yang di tengahnya nak. Nih, yang di tengah ini. Nih, putik. Kemudian bakal biji. Bakal biji ada di mana? Ya, bakal biji ada di dalam. Nanti kita buka ya. Nanti Ibu ada videonya. Kemudian kita sama-sama nanti membuka bunganya ini ya. Kemudian yang mana tangkai bunga? Tangkai bunga. Kemudian dasar bunga. Ayo, yang mana dasar bunga? Ada yang tahu? Di atas tangkai dasar bunga. Kemudian kelopak bunga. Ada yang tahu kelopak bunga? Iya, ini yang warna hijau yang kayak gini. Nah, ini bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kalian bisa sambil melihat di sini. Pada bagian bunga dan fungsinya, benang sari itu bisa disebut alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Kemudian putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian bakal biji, cikal bakal tumbuhan baru. Mahkota bunga menarik perhatian serangga atau binatang pemakan nektar. Kemudian kelopak bunga melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga. Dasar bunga tempat bertumpunya benda dan menahan bunga agar tidak jatuh. Kemudian tangkai bunga menopang bunga agar tetap dapat berdiri. Perhatikan ya video yang akan Ibu tampilkan ini. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan generatif disebut pula dengan perkembangbiakan secara kawin. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. 1. Putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina atau ovum. Benang sari sebagai alat kelamin jantan.
Di dalam benang sari terdapat sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari mahkota, berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Dasar bunga berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Tangkai berfungsi untuk menyokong bunga dan menghubungkan bunga dengan ranting. Selanjutnya, mari kita pelajari pengelompokan bunga. Yang pertama, ada bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga stroberi dan bunga sepatu. Berikutnya ada bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga jagung. Proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih. Ada macam-macam perantara penyerbukan, yaitu zoidiogram, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara hewan. Hewannya antara lain lebah, kupu-kupu. Ciri bunga yang dibantu oleh hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau bekas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sarinya lengket, dan kepala putih agak tersembunyi. Ciri bunga yang dibantu oleh angin antara lain warna mahkota tidak mencolok, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar nektar, serbuk sari ringan dan renyah, dan kepala putih terjulur keluar. Yang ketiga, hidrogram, penyerbukan yang dibantu oleh perantara air terjadi pada tumbuhan air. Antropogram, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia karena sulit mengalami penyerbukan secara alami, misalnya pada salak dan vanili. Jadi apa tadi? Dari hasil video yang kalian lihat, ada yang bisa menjelaskan ke Ibu tentang apa yang kita lihat tadi dari video? Iya, perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama tadi videonya apa? Tentang bagian-bagian bunga. Jadi kalian bunga yang ada di situ. Nah, kita mau lihat bakal bijinya nih. Kita buka sama-sama ya. Itu satu-satu ya, perwakilan dari temennya ya. Nah, ini tadi dinamakan apa tadi? Ayo, ada yang tahu tadi? Kelopak. Kemudian dasar bunga. Nih. Bisa dirobek, bisa kalian robek dulu. Pelan-pelan merobeknya. Nah, sudah kan? Sudah lepas nggak? Sudah lepas. Sudah lepas? Aldi sudah lepas? Oke, sudah lepas. Aufa? Nah, kalau yang ini tadi dasar bunga. Nih, lihat. Dasar bunga. Ya kan? Lihat kan yang ada ini kan? Nah, ini yang dinamakan dasar bunga. Kalau tangkai pasti jelas kan? Sudah ngerti kan tangkai? Nih, tangkai. Nah, kemudian mahkota. Silahkan kalian ambil ini. Nah, ini yang namanya mahkota. Ngerti kan? Ini mahkota kan? Ya, mahkota. Nah, kemudian yang paling penting dalam penyerbukan yaitu apa? Nih, serbuk sari. Ini serbuk sari. Serbuk sarinya ini bisa nempel ke putik. Ini putik. Masuk ke dalam ini. Serbuk sarinya ini nempel ke sini. Jadi masuk ke dalam. Nah, cara menempelnya ini siapa tadi yang membawanya bisa masuk ke dalam sini? Ayo, ada yang tahu? Apa? Angin, bisa hewan. Tuh ya, sudah paham kan? Yang mana putik, yang mana benang sari, yang mana, nah bakal biji ya. Robek aja ininya, nggak apa-apa. Robek aja. Nih, robek aja. Kan kalau mau lihat bakal bijinya, robek aja ininya. Nih, yang itu. Nah, betul. Buka itunya. Robek aja. Sudah paham? Nah, sebelum kita lanjut lagi, bolehlah kita nyanyi lagi ya. Biarkan tumbuhan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Penyerbukan sendiri. Ada yang tahu penyerbukan sendiri seperti apa? Untuk penyerbukan sendiri, Ibu ambil ya satu bunga Ibu ya. Penyerbukan sendiri itu bisa menggunakan satu bunga saja, Nak. Jadi dari benang sari yang ada di sini, ini tahu nggak bunganya bunga apa? Bunga matahari. Bunga matahari termasuk bunga sempurna apa bunga tidak sempurna? Bunga sempurna. Jadi serbuk sari yang ada di tempat bunganya ini bisa
masuk ke kepala putik yang ada di satu bunga ini. Nah, itu dinamakan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yang terjadi ketika serbuk sari terbang dan masuk ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tumbuhan. Maksudnya apa? Nih, ini satu tumbuhan tidak? Iya kan? Satu batang kan? Tapi ada berapa bunga? 3. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi, bunga yang ini koloknya apa tadi namanya serbuk sari. Serbuk sarinya masuk ke kepala putik yang di bunga nomor 2, maka itu disebut penyerbukan tetangga. Benar. Kemudian penyerbukan silang. Ada yang tahu penyerbukan silang? Tunggu. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi dengan jenis yang sama. Ibu tanya, ini sama nggak jenisnya sama yang ini? Sama kan? Jadi, yang namanya penyerbukan silang itu benang sari yang ada di sini atau benang sari yang ada di sini, dia masuk ke putik yang sebelah sini. Tapi beda apa? Nih. Beda batang. Iya, betul. Ini yang disebut penyerbukan silang. Terus ibu mau tanya, kalau misalkan beda nih bunganya. Ini ada yang tahu nggak bunga apa ini? Bunga tulip, bunga tulip. Dan ini juga termasuk bunga sempurna. Tapi kalau misalkan benang sari ini masuk ke putik ini, apakah dia bisa menjadi tumbuh? Tidak. Karena di sini ada kan keterangannya, penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi dengan jenis yang sama. Dari bunga matahari ke bunga tulip itu tidak akan menjadi tumbuh. Benar. Tapi dia bisa tumbuh apabila dia sesama jenis. Ada yang tahu penyerbukan Bastar? Iya, betul. Penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putik dari tanaman yang berbeda jenis. Bunga sepatunya ada yang merah dan ada yang putih. Nah, maksudnya berbeda jenis itu berbeda jenis warna mahkotanya. Jadi dia bisa tumbuh. Nah, ini yang disebut dengan penyerbukan Bastar. Berbeda warna putih, tapi dia sama jenis. Jenisnya apa tadi? Bunga apa ini? Bunga sepatu. Nah, itu sudah paham? Apakah ada yang belum dimengerti lagi? Lebah. Terus ini apa namanya? Kupu-kupu. Lebah atau kupu-kupu ketika dia nempel di bunga ini, kakinya itu pasti lengket dengan yang namanya serbuk sari. Serbuk sari itulah yang diambil dari kaki hewan itu nempel ke putik. Kayak ini kupu-kupu yang ada kaki. Nah, serbuk sari nempel nih di kakinya ini. Tapi dia nempel di sini kan, berdiri di sini kan. Kalau misalkan serbuk sarinya itu nempel di putiknya bunganya ini, itu yang bisa mengakibatkan bunga itu bisa apa? Menjadi penyerbukan, ya kan? Nah, atau dari apa tadi? Angin. Sudah paham? Jadi cara penyerbukan itu bisa dari hewan, bisa dari angin, ya kan? Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi nama kelompoknya. Kelompok merah ada Ahmad Diki Yuanda, Aliandra Yusuf, kemudian Fendi dan Gibran. Kemudian di kelompok putih, kemudian di kelompok kuning, kemudian di kelompok pink ada Dava, ada Gusti, ada Miftahul Jannah dan Tommy. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Nih, kelompok merah, kelompok kuning, sama kelompok pink. Bisa tulis nama kelompoknya di depan sini, naklah, semua temennya ya, berempat ya. Tulis namanya siapa aja. Ya, boleh perwakilan satu orang. Nah, kemudian sudah. Lihat ibu lagi ke sini. Caranya bagaimana, Bu? Nah, bagian-bagian tubuh bunga dan fungsinya. Di situ kan ada angka-angka kan? Angka di sini. Nah, di gambar bunga itu kan ada angka-angka. Kemudian sesuaikan di kolomnya ada angka juga kan? Di setiap angka itu sesuaikan dengan nama bagian-bagian bunga tersebut. Misalkan nih, ini nomor 1. Ada apa di sini? Tulis ini bagian ini, terus fungsinya untuk ini, ya. Paham kan semuanya? Silahkan kerjakan bersama-sama.
namanya aja. Nama dan fungsinya. Semuanya berdiskusi ya, bantu temennya ya. Ada yang belum ngerti? Lihat panahnya Nakla, lihat panahnya. Nih, panahnya. Oh, satu lah. Oke, ini satu-satu. Sesuaikan dengan nomor yang ada. Oke, paham kan? Paham. Sesuaikan angka yang ada Nakla. Tuh, angkanya menunjukkan gambarnya sesuai bagian-bagiannya. Jika masih ada yang bingung bisa tanyakan ke ibu ya. Ini nak, ini sesuaikan ini Nakla. Ini panah menunjukkan gambarnya. Nah, gambar ini tadi apa? Jadi ibu. Terus jelaskan dan sesuaikan angkanya yang ada di kolom-kolom yang ibu siapkan, sudah ada nomornya berwarna tuh. Jawaban biar sini, nanti kita tunggu teman yang lain dulu. Yang lain sudah? Oke, gue tunggu. Sudah? Sini. Oke, taruh sini dulu. Nanti selesaikan yang lainnya dulu. Nanti kita presentasi ke depan. Oke, tunggu satu lagi kelompok temannya. Habis itu kita presentasi. Sudah semuanya? Sudah selesai. Baik, ibu panggil ya. Nomor 1 kelompok putih, silahkan maju ke depan. Ya, berdiri yang rapi dulu. Yang di depan bantu ibu ya. 3, 2, 1. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, fokus ke depan, lihat temannya. Presentasi dulu. Oke. Silahkan perkenalkan diri, sebutkan nama, dan jawab bisa bergantian ya. Yang lain dengarkan. Nomor 1 mahkota bunga. Fungsinya Ya. menarik perhatian serangga atau binatang pemakan. Oke, terus. Rangkai bunga agar tetap dapat berdiri. Baik, terima kasih untuk teman-temannya sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Tepuk tangan dulu semuanya. Silahkan duduk kembali anak-anak ibu. Kemudian kuning. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning ingin melihatkan hasil kelompok Mempresentasikan kelompok kami. hasil tugas kelompok. kami. Iya. Mahkota bunga adalah gunanya untuk menarik perhatian serangga atau binatang pemakan nektar. Boleh 2 UPA langsung 2 UPA. Putih sebagai alat kelamin betina. Iya. Selanjutnya. Yang sari alat kelamin jantan menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. 2 lagi. 1 lagi. Kelompok bunga melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga. Baik, selanjutnya. Oke, lanjut. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Mahkota bunga menarik perhatian serangga atau binatang pemakan nektar. Putih sebagai Iya. alat kelamin betina. Baik.
Baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya buat temannya semua. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan. Benang sari, alat kelamin jantan mengandalkan serbuk sari yang digunakan untuk reproduksi. Baik, terakhir. Kelompok telur berfungsi melindungi benang yang masih muda dari ibu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah ya, semua hasil presentasinya sangat baik. Berarti sudah paham dengan bagian-bagian tubuh bunga. Sekarang Ibu mau bagikan tugas evaluasi. Ini masing-masing ya menjawabnya ya. Tulis nama di bagian keterangan nama. Biasakan kalau ngisi nama itu namanya yang lengkap. Jangan nama panggilan. Untuk kelasnya itu 4A ya. Pilih jawabannya yang menurut kalian paling benar. Silahkan silang di bagian hurufnya. Jika ada yang keliru di soalnya bisa tanyakan ke ibu, tapi jangan tanyakan jawaban. Iya, benar. Benar seperti itu cara menjawabnya. Lihat pertanyaannya. Fokus ke pertanyaan. Jangan fokus ke gambar. Yakin? Periksa lagi lah yang benar. Oke. Oke. Sudah. Oke. Oke. Ibu acak ya bagi-baginya ya. Tapi kalau misalkan dapatnya yang nama sendiri, tolong kasih ke teman sebelahnya ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Ibu bacakan dan langsung Ibu jawabkan. Oke, yang pertama, berkembang biak artinya? Bertambah banyak. D. Kalau benar, conteng di pinggirnya benar. Ya, nomor 2, alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah A. Benang sari. Oke, kalau benar conteng. Kemudian yang ketiga, alat kelamin betina pada tumbuhan disebut puting. Oke, peristiwa terjatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Mahkota bunga. D jawabannya. Kemudian nomor 6, bunga di samping adalah bunga A. Bunga matahari. Apa manfaat mahkota berwarna cerah? Untuk menarik serangga. Oke, benar. B jawabannya. Oke, A benar. Nomor 9, apa nama bunga yang kalian gunakan pada saat? Oh ya, benar. Gambar di samping berwarna? Benar. C. B, benarnya berapa? Kayak gitu aja. Oh, misalkan benarnya 7, tulis 7. Silakan kumpulkan kembali ke depan Ibu. Yang sudah silahkan duduk kembali. Hari ini kita pembelajarannya tentang apa? Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga dan juga cara penyerbukan. Penyerbukan itu bisa penyerbukan sendiri, penyerbukan apa lagi? Tetangga, penyerbukan apa lagi? Bastar. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaannya hari ini? Belajarnya? Senang. Apa tadi materinya? Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Apakah materinya hari ini sulit? Oke, baik. Sekarang, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan bukunya dirapikan, duduknya yang rapi, kita baca doa. Silakan Aufa, pimpin doa, maju ke depan. Duduk, makasih Aufa. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih semuanya mengikuti pembelajaran yang baik hari ini. Semoga pembelajaran berikut-berikutnya anak-anak ibu lebih pintar lagi, lebih fokus lagi untuk belajarnya.
Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.